Belakangan ini, beberapa perusahaan otobus di Indonesia menjalankan bus terbaiknya di rute Ponorogo, tak terkecuali PO M-Trans. Mulai tanggal 28 Februari kemarin, M-Trans menjalankan rute baru dari Ponorogo menuju ke Jakarta dan langsung menurunkan armada double decker terbaiknya dengan kelas sleeper dan eksekutif. Untuk nama rutenya sendiri adalah The Warrior, dan kali ini saya akan mencoba bus M-Trans The Warrior ini dari Madiun menuju Jakarta di kelas sleepernya. Dan kali ini spesial di arus mudik lebaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang saya ucapkan dari Terminal Tipe A Purboyo, Kota Madiun. Pada sore hari ini tanggal 28 Maret 2025, salah satu puncak arus mudik ya, karena hari ini H-3 Lebaran. Kali ini saya akan ngetrip, tapi saya akan menuju ke barat. Dan pada sore hari ini saya akan menuju ke barat bersama bis M-Trans dengan rute barunya, yaitu The Warrior dari Madiun menuju ke Jakarta, tepatnya di Terminal Poris Pelawat. Seperti apa perjalanannya, tonton video ini sampai selesai. Nah teman-teman, ini dia Terminal Purboyo Madiun dengan bangunan barunya. Sebenarnya ini udah agak lama ya. Saya baru 2 kali ke sini kalau nggak salah. Oke, sekarang kita lagi nungguin di sini ya. Ini sebenarnya terlalu awal banget, masih jam 3 kurang. Sedangkan jadwal M-Trans The Warrior dari Terminal Madiun itu sekitar jam setengah 6 sore. Kita nunggu sekitar 2,5 jam. Dan untuk tiketnya tadi kan saya udah ke agen dan katanya tiketnya itu dibawa kru, karena kemarin saya udah mesen tiketnya online. Dan saya juga akan duduk di kelas strateginya, yaitu kelas sleeper atau private class, karena nanti akan berada di atas bagian depan. Dan saya naiknya nggak akan sendirian, karena private class itu ada 2 kursi. Saya bareng sama teman saya. Dan tadi juga saya sempat di WA sama agen, bukan agen sih, office-nya M-Trans Ponorogo, dan tadi dikasih nomor krunya. Jadi kita juga bisa koordinasi lah istilahnya dengan kru yang bertugas pada hari ini. Untuk bisnya sendiri, M-Trans The Warrior ini rutenya adalah dari Ponorogo menuju ke Terminal Poris Pelawat di Tangerang. Tapi kali ini saya naiknya dari Madiun. Jadi untuk penjemputannya, awal dia dari Ponorogo, terus dia jemput ke Madiun di terminal sini. Dan sekarang mari kita lihat-lihat dulu ada apa aja di Terminal Madiun. Jadi di sini ada co-working space atau area kerja bersama, jadi bisa buka laptop sambil ngecas. Terus di sini ada ruang tunggu kursi gitu. Dan untuk agen-agennya ada di sini. Ada banyak ya. Ada Sudoto Tunggajaya, Nuharta, Keramat Jati, SSM, Garuda Mas. Untuk M-Trans tadi di sana ya. Jadi beginilah jajaran agennya ya, sampai sana. Dan di sini ada ruang informasi. Dan di situ ada jadwal ya kayaknya. Tapi nggak ada itunya sih, nggak ada jamnya. Ini ada info tarif juga teman-teman. Untuk berbagai bis nanti ini ganti-ganti. STJ, tadi ada GATS. Dan untuk agennya PO Sinarjaya itu ada di sini ya, teman-teman. Gede sendiri. Karena Sinarjaya emang banyak banget bisnya. Dan untuk di sini itu jalur kedatangan. Nanti kalau misalnya kita mau ke jalur keberangkatan bisa ke dalam sana. Nanti kita ke sana juga ya. Dan di sini juga ada warung-warung, kalau teman-teman mau beli jajanan bisa ya. Oh ya teman-teman, kebetulan kan hari ini H-3 Lebaran ya, tanggal 28 Maret. Dan untuk tol Trans Jawa, kabarnya dari awal tol Cipali sampai KM 414 Kali Kangkung itu one way, sehingga nanti kita akan melewati jalur Pantura dari Semarang. Tapi katanya Semarang sampai Bawen juga one way sih. Kita lihat nanti aja ya di jalan nih. Untuk one way-nya itu ke arah timur, kan kita menuju ke arah barat, jadi kita nggak bisa lewat tol dan harus lewat ke jalur arteri. Ya sekarang udah masuk waktu asar, kita cari musola dulu di Terminal Madiun. Di sini ada toilet teman-teman. Dan kalau kita mau ke jalur keberangkatan, kita bisa nyebrang ke sini.
terus masuk ke gedung yang ini. Nah, ini teman-teman musolanya, dan di sini ada toilet lagi, dan ini ruang tunggu lagi, dan di sini langsung ke jalur keberangkatan bisnya. Nah, sekarang kita pindah ya, nungguinnya di sini. Jadi ini depan keberangkatan bis. Ya, bisnya start Ponorogo itu sekitar jam 5-an ya. Sekarang masih jam 4. Oke teman-teman, sekitar jam setengah 5, kondisi masih hujan di Terminal Madiun. Saya dari tadi nungguin ya, habis sholat tunggu aja sambil ngecas HP juga. Dan infonya tadi bisnya udah lepas Ponorogo sekitar jam 5 lebih dikit ya. Mungkin sebentar lagi bakal nyampe di Terminal Madiun. Tapi kayaknya habis maghrib sih, ini udah agak gelap juga, masjidnya udah ngaji. Kita tungguin aja. Nah teman-teman, jadi ternyata dari tadi kita nggak nyadar kalau bisnya itu bisa dilacak lewat aplikasi M-Trans. Ini ada di HP teman saya karena pesennya lewat HP-nya. Dan sekarang posisi bisnya udah Madiun, udah deket, dan terakhir update 5 menit yang lalu. Ya kira-kira paling jam 6-an bisnya bakal nyampe di Terminal Madiun. Kita tungguin. Oke, unitnya sudah datang. Rejang Pendet depan. Ya. Langsung aja. Kita langsung ke atas aja dulu. Isi mas. Ya. Kita menuju kursi kita di paling depan. Nah, sekarang kita lepas Terminal Madiun jam 18.02. Oke, ini kita lepas Madiun ya. Kayaknya ini ring road sih. Dan tadi krunya datang membawakan ini apa nih, race box ya, KFC. Dan ini udah ada beberapa item juga di kursi. Nanti kita lihat satu-satu ada apa aja. Oke teman-teman, jadi ini dia tampilan di kursi saya. Ini saya sama temen. Jadi kalau misalnya teman-teman naik M-Trans dari Ponorogo, Madiun. Oh ya, untuk penjemputannya ini dari Ponorogo, lalu Madiun tempat saya naik tadi, terus ke Mauspati, ke Ngawi, terus terakhir Sragen ya. Dan nanti akan full tol sampai ke Jakarta. Tapi kan sekarang ada pemberlakuan one way. Tadi update-nya sih saya dengar one way-nya itu udah sampai Salatiga teman-teman. Jadi kita nanti lewat jalur bawah dari Salatiga sampai ke Cikampek. Untuk tujuan di Jakartanya dari Pulau Gebang, Tanjung Priok sampai ke Terminal Poris Pelawat. Dan untuk dalam satu bisnya The Warrior ini terdapat 2 kelas ya sebenarnya. Jadi ada yang sleeper dan ada yang eksekutif biasa. Untuk yang sleeper itu ada di private class ini 2 kursi, dan di bawah ada 4 kursi. Yang di bawah itu sleepernya kayak kelas kompartemen. Nanti kita lihat juga ya kelas kompartemennya di bawah. Karena adik saya tuh naik di kelas kompartemen di bawah. Dan untuk kelas eksekutifnya ada di belakang. Jadi bisa dibilang 3 kelas lah. Dan untuk harga tiketnya sendiri, yang private class dan yang kompartemen itu sama, dari Ponorogo Madiun sampai ke Jakarta itu 440.000. Dan untuk yang eksekutifnya itu berapa sih? 330 ya? Ya 330. Ya jadi bedanya sekitar 100 ribuan ya. Jadi ketika kita masuk ini langsung ada kantong snack. Nanti kita lihat snacknya ada apa aja. Terus ini ada
selimut yang diplastikin, ada bantal, dan ada guling. Untuk kursinya sendiri ini gelap sih, nggak kelihatan ya teman-teman, nanti tak fotoin. Nah ini teman-teman, temanku udah buka snacknya yang ada di ini tadi. Kita lihat ada apa aja isinya ya. Jadi ada makanan dan ada apa, alat mandi ya. Bukan alat mandi. Ini ya sikat gigi sih. Ini ada sendal, penutup mata untuk tidur, dan tempat sepatu. Kalau kita mau naruh sepatu, kita bisa ganti ke sendal ini. Terus ada sikat gigi, ada tisu basah, ada earphone, dan untuk makanannya ada cukup banyak. Ada soy joy, lalu ada outside, ada sosis kanzeler, lalu ada roti croissant, lalu ada pop mie yang bisa kita seduh di belakang tadi di minibar, dan ada Mr. Potato. Dan kita juga dapat satu, oh enggak, ini ada lagi. Apa sih ini? 5 mini, minuman jeruk ya kayaknya ya. Dan tadi kita juga dapat rice bowl KFC yang langsung dikasih sama krunya. Dan di sini juga langsung tersedia air 600 ml ya teman-teman. Jadi kira-kira itu isinya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 item yang di dalam Sama air dong. tote bagnya tadi. Ya ditambah air sama tambah rice bowl. Dan untuk servis makannya nanti kita bakal servis makan di rumah makan Raos Eco Gringsing. Jadi masih cukup jauh. Jadi kita bisa makan ini dulu. Ini kan waktu berbuka ya, pas banget ya. Saya belum makan nih dari tadi nih. Untuk mendapat makanan sebanyak ini. Oke. Dan untuk pemesanan tiketnya, kalau teman-teman mau naik M-Trans di kelas private class dari Ponorogo Madiun, teman-teman bisa cari di tiketing M-Trans yang Rejang Dance sama Pendet Dance, itu ada di satu ruangan ini. Dan saran saya kalau mau naik yang di kelas ini tuh berdua ya sama orang yang kita kenal, karena kalau nggak kenal mungkin agak canggung. Jadi kan kalau sama temen gini atau sama keluarga kan enak ya. Jadi ya kayak ruangan pribadi aja. Tapi walaupun ruangan pribadi tetap aja dong ada larangannya. Ini dia. Jadi teman-teman jangan aneh-aneh di private class ini. Nah teman-teman, sekarang saya sedang berada di kelas eksekutif dari M-Trans The Warrior Ponorogo, Jakarta. Jadi ini tepatnya berada di belakang private class yang saya tempati ya. Dan di sini malah terang karena lampunya masih nyala. Oh ya, sebelum kita ke kursinya, jadi ini di belakang sini. Jadi kan ini tadi kita naik tangga ya. Setelah kita naik tangga, ini langsung ada minibar di sininya. Jadi kita bisa membuat kopi, teh, atau seduh-seduhan yang ada di sini. Ini untuk tempat penyeduhnya, itu ada minuman-minumannya, dan ini ada gelasnya. Dan kalau ke depan ini langsung ke private class ya. Pintunya nggak rapet teman-teman. Oh ya, ini untuk kelas eksekutifnya penumpangnya agak sepi ya. Tadi kalau pagi-pagi cek di tiketing tuh kalau nggak salah cuma ada 4 orang atau berapa gitu. Dan yang ditempatin tuh yang ada snacknya ya teman-teman. Jadi untuk kursinya seperti ini, kursi khas M-Trans buatan High Execution, dan bahannya bisa kita lihat seperti ini ya, enak dan nyaman. Dan untuk lekukannya juga enak di tubuh. Kursinya seperti ini, langsung ada bantal dengan dilengkapi nomor kursinya. Ini 1C misalnya, kita bisa atur bantalnya naik turun. Dan sudah tersedia selimut dan air mineral. Lalu di depannya terdapat leg rest juga ya. Jadi untuk leg restnya model terpisah dari kursinya, dan bahannya ini berbeda dari kursinya. Untuk bahan leg restnya ini kulit seperti ini, dan untuk di sini kita bisa menaruh sandal atau alas kaki. Lalu pindah ke sampingnya, di sini terdapat colokan untuk mengisi daya HP saja. Dan untuk samping kursinya nih saya suka banget modelnya ya. Ada tulisan M-Trans dengan lampu warna kuning-kuning seperti itu ya.
Oke, kita tiba di Terminal Maospati, Kabupaten Magetan. Jam berapa sekarang? Jam 18.22. Oh, ini ada Sugeng Rahayu, Sumber Selamat Bismillah Reborn. Nggak kelihatan ya teman-teman ya. Sekitar jam 18.57 kita masuk ke Terminal Kertonegoro Ngawi. Untuk setiap bis yang melewat sini wajib masuk ya ke Terminal Ngawi ini. Tapi agennya entah di mana sih. Kayaknya di sini juga deh. Oke, kita berangkat Terminal Ngawi. Tadi ternyata kita ngambil penumpang ya. Oke teman-teman, sekarang kita makan. Kita lihat ya ini KFC-nya isinya apaan. Kita makan. Oke, kita buka KFC-nya. Jadi isinya tuh kayak rice bowl, ada ayamnya kayak gini ya. Ini cocok nih buat ganjel. Apalagi rumah makan masih cukup jauh di Raos Eco. Kita juga di jam berbuka puasa kalau bulan Ramadan. Oke, selamat makan. Kita masuk tol Trans Jawa via gerbang tol Sragen Timur. Teman-teman, ini udah nyampe kilometer berapa ini ya? Ini pokoknya exit Salatiga. Kita harus keluar tol karena ini diberlakukan one way dari tol Cipali sampai ke Salatiga sini. Jadi mulai dari sini kita nggak akan lewat tol. Ini exit tol Salatiga ya teman-teman. Terakhir kan Sragen. Ini kita exit Salatiga dan ini rame banget teman-teman. Ini semuanya kan yang arah barat langsung lewat jalan bawah semua kan. Dan ini kita belok kiri akan menuju ke Lingkar Salatiga. Daerah mana nih? Kita kejebak macet teman-teman. Kayaknya lampu merah ya. Tuh ada banyak bis juga di depan. Nah teman-teman nih, kalau lewat jalur non-tol ya beginilah, kita bakal tersendat oleh lampu merah, oleh truk-truk yang jalannya lambat. Jadi ya jelas waktu tempuhnya bakalan lebih lama dari kita lewat tol. Kalau tol kan bebas hambatan ya. Dan ini masih hujan ya dari tadi.
ini jembatan perbatasan antara Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang, teman-teman. Di kiri ada jembatan Kalikuto di tol Trans Jawa. Ini kita masuk ke Kabupaten Batang. Oh, itu ada SSM. Oke. Oke teman-teman, kita tiba di RM Raos Eco Gringsing sekitar jam 12 malam pas, teman-teman. Ini agak telat ya karena kita tadi dari mana? Dari Salatiga kita lewat jalur bawah. Dan ini untuk bisnya The Warrior. Nah teman-teman, untuk tempat makannya M-Trans itu dibedakan ya. Jadi ada di sini teman-teman. Oke teman-teman, ini dia menu makan, servis makan M-Trans di rumah makan Raos Eco Gringsing. Tadi pilihan lauknya ada dua, antara ayam dan ikan. Saya milih ayam. Ada telur, mie, kering tempe, satu buah semangka, sayur sop, dan teh manis anget. Ada bisa es teh juga, tapi saya anget. Kira-kira seperti ini. Mantap ya, lauknya ada dua. Oke, selamat makan. Dan ini untuk M-Trans nih, tempat makannya tuh dibedain sendiri ya. Jadi dia terpisah dari PO-PO yang lain. Sistemnya prasmanan seperti biasa. Sayangnya kita nggak dapet tiket fisik ya teman-teman. Jadi tadi langsung dari aplikasi di scan. Oke, alhamdulillah teman-teman selesai makan walaupun jam 12 malam. Ini anggap aja sahur ya, karena lagi bulan Ramadan juga. Dan ini dia bis yang kita naiki. Kita belum sempat lihat eksteriornya ya tadi. Jadi kira-kira seperti ini. Bis ini menggunakan bodi Avante D2 yang ditopang dengan sasis Volvo B11R 450 horsepower. Dan untuk liverynya seperti M-Trans pada umumnya, berwarna dasar putih dengan corak warna merah. Lalu kita kesini ada tulisan Rise Matte Luxe and Gemak Excellent. Untuk artinya nanti saya cantumin di sini. Di sini ada logo M-Trans. Dan ini ada tulisan lagi Live on Decken. Artinya saya taruh di sini juga ya. Ini kalau M-Trans ini pasti mencantumkan bahasa Belanda di dalam bisnya. Dan ini ada PT-nya, PT KCB Murni Transport. Dan kira-kira seperti ini jika dilihat dari belakangnya. Oh iya, bis ini tuh memiliki nomor lambung M272 ya. Dengan nickname-nya apa ya? Kita lihat yuk. Dengan nickname Liberty. Dan ini mengisi The Warrior dari Ponorogo, Madiun, Maspati, Ngawi, Sragen ke Jakarta sampai ke Poris. Nah teman-teman, tadi kita belum sempat lihat toilet yang ada di bis M-Trans The Warrior ini ya. Di toiletnya tuh letaknya ada di bawah samping tangga di sini. Kita lihat toiletnya. Oh ya, di sini ada saklar lampunya. Nah ini dia toiletnya. Jadi ini konsep toiletnya berbeda ya daripada konsep bis-bis yang ada pada umumnya. Jadi di sini ada wastafel kecil, ada semprotan, dan ada shower, dan tidak ada klosetnya. Jadi ini teman-teman bisa langsung buang air di sini, terus langsung disiram. Jadi kalau seperti ini mungkin akan meminimalisir orang yang buang air besar di dalam bis. Jadi sehingga cuma bisa buang air kecil aja ya. Tapi jangan lupa disiram agar nggak bau nantinya. Dan di sini uniknya ada kacanya juga nih. Nah, bisa lihat keluar. Oke, jadi seperti itu toilet ya. Kita tutup lagi. Dan untuk kelas kompartemennya tuh ada di sini teman-teman. Ada 4 buah ya. Kembali ke kabin privat.
Oke teman-teman, jadi ini dia tampilan kursi saya di atas. Ini pendek dance dan rejang dance. Kalau pendek yang kanan, rejang yang kiri. Kira-kira seperti ini ya. Untuk bahannya seperti M-Trans pada umumnya yang bukan kulit bahannya. Jadi lebih nyaman juga kalau buat tidur ya. Dan di kursinya tuh tadi udah ada tersedia bantal, guling, selimut, dan snack yang tadi kita udah bukain juga ya. Untuk kursinya seperti ini, kita dapat merebahkan dan menaikkan kursinya tuh melalui tombol yang ada di sini. Pencet yang atas buat naikin, kalau mau rebahin pencet yang bawah. Lalu di setiap kursinya juga ada stop kontak untuk mengisi daya HP, ada dua, ada di kanan dan di kiri. Dan ya seperti inilah, langsung selonjor. Di sini ada cup holder 2, dan di sini ada tempat untuk menaruh barang, dan ada kompartemen juga di bawah sini. Nah, dan depannya langsung ke jalan. Dan di setiap kursinya juga ini ada meja lipat dan ada audio video on demand-nya juga. Nanti kita cobain juga ya. Dan ini kita kembali diberangkatkan dari rumah makan Rawas Eco Gringsing. Ya,